Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Eryana dengan NIM 1801010918 akan membacakan terkait beberapa soal sejarah dan jawabannya. Baiklah, untuk soal pertama yaitu jelaskan kota-kota dagang yang merupakan vasal dari kerajaan Islam seperti Demak, Cirebon, Banten, Kudus, dan Pekalongan. Jawabannya yaitu yang pertama, Kerajaan Demak. Perdagangan antara Demak dengan pelabuhan-pelabuhan lain di Nusantara cukup ramai. Demak berfungsi sebagai pelabuhan penghubung daerah penghasil rempah-rempah dan mempunyai sumber penghasilan pertanian yang cukup besar. Selain itu, perdagangannya juga maju. Komoditas yang diekspor antara lain beras, madu, dan lilin. Barang itu diekspor ke Malaka melalui pelabuhan Jepara. Dengan demikian, kehidupan ekonomi masyarakat berkembang lebih baik. Yang kedua yaitu dari Kerajaan Cirebon. Kehidupan di Cirebon mengandalkan perekonomiannya pada perdagangan jalur laut, di mana terletak bandar-bandar dagang yang berfungsi sebagai tempat singgah para pedagang dari luar Cirebon, yang juga memiliki fungsi sebagai tempat jual beli barang dagangan. Sejak Raja Syarif Hidayatullah memerintah, bandar-bandar di Cirebon makin ramai. Selain itu, perekonomian di Cirebon juga ditunjang oleh kegiatan masyarakatnya yang menjadi nelayan, di mana Cirebon pada masa itu kaya akan undangnya. Kemudian yang ketiga dari Kerajaan Banten. Kesultanan Banten merupakan kerajaan maritim dan mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomian Kesultanan Banten. Banten berkembang pesat jadi kota pelabuhan dan kota perdagangan pada era Sultan Banten pertama, yaitu Maulana Hasanuddin, putra kandung dari Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Pada era kepemimpinannya, pusat pemerintahan dipindahkan dari bagian hulu ke hilir Sungai Cibanten dengan maksud memudahkan hubungan dagang dengan pesisir Sumatera melalui Selat Sunda. Kehidupan ekonomi Kerajaan Banten bertumpu pada bidang perdagangan karena memiliki bahan ekspor penting, yaitu lada sebagai daya tarik yang kuat bagi pedagang asing. Kemudian dari Kerajaan Islam Kota Kudus, yaitu Kota Kudus pada masa itu adalah kota perdagangan, tetapi karena posisinya agak jauh dari Selat Muria, maka tidak ada pelabuhan besar di Kota Kudus. Hanya ada pelabuhan transit yang nantinya akan transit lagi ke pelabuhan Tanjung Karang di tepi Selat Muria. Saat itu, Selat Muria masih dalam dan lebar sebagai jalan pintas perdagangan. Pelabuhan Tanjung Karang adalah pelabuhan transit penghalang ke pelabuhan Demak, Jepara, dan Juwana. Para pedagang datang dari Timur Tengah, Tiongkok, dan pedagang antar pulau dari sejumlah daerah di Nusantara. Kebanyakan mereka berdagang kain, barang pecah belah, dan hasil pertanian. Para pedagang datang dari Timur Tengah, Tiongkok, dan pedagang antar pulau dari sejumlah daerah di Nusantara. Kebanyakan mereka berdagang kain, barang pecah belah, dan hasil pertanian. Kemudian, kota dagang kerajaan Islam dari kota Pekalongan itu disebutkan bahwa Nusantara sudah sejak dulu memulai aktivitas maritim Nusantara dan internasional, bahkan sejak sebelum Masehi, termasuk juga kota-kota di pesisir Pulau Jawa dan Pekalongan. Dalam perjalanan sejarahnya merupakan daerah yang cukup punya andil dalam dunia kemaritiman Nusantara maupun internasional. Hal tersebut membuat wilayah Pekalongan ramai dengan lalu lintas perdagangan, baik dari Arab,
Cina, India, dan Melayu. Dan juga Pekalongan dari dulu sudah berkembang pusat produksi kain dan perdagangan. Soal yang kedua yaitu sebutkan contoh-contoh kerajaan yang bercorak Islam khususnya di Jawa dan Sumatera. Jawabannya yaitu contoh kerajaan bercorak Islam di Sumatera antara lain Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, dan contoh kerajaan bercorak Islam di Jawa antara lain Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, dan Kerajaan Cirebon. Soal yang ketiga yaitu jelaskan terbentuknya Kerajaan Banjar dan Gowatalo. Jawabannya yaitu yang pertama untuk Kerajaan Banjar, yang mana Kesultanan Banjar adalah kerajaan Islam di Kalimantan yang didirikan oleh Raden Samudra atau Sultan Suryansyah. Kerajaan Banjar berdiri pada abad ke-16 hingga abad ke-20, lebih tepatnya dari tahun 1520 hingga 1905. Selama hampir 4 abad berdiri, kesultanan ini mengalami beberapa kali perpindahan ibu kota pemerintahan, hingga yang terakhir di Kayutangi atau sekarang dikenal sebagai Martapura, Kalimantan Selatan. Puncak kejayaan Kerajaan Banjar berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Musta'in Billah. Sejarah Kesultanan Banjar pun tidak lepas dari negara Daha, kerajaan Hindu yang pernah berkuasa pada saat itu. Raja negara Daha, Raden Sukarama, mewasiatkan tahta kerajaan kepada cucunya Raden Samudra. Namun, anak Raden Sukarama, Pangeran Tumenggung, merebut tahta hingga memaksa Raden Samudra melarikan diri dan bersembunyi di daerah hilir Sungai Barito karena nyawanya yang terancam. Namun pada tahun 1526, Raden Samudra memindahkan rakyat negara Daha ke Kuin, Banjarmasin sebagai pusat pemerintahan dan mengukuhkan dirinya sebagai penguasa Kesultanan Banjar dengan gelar Sultan Suryansyah. Sedangkan Kerajaan Gowatalo atau Kerajaan Makassar adalah kerajaan Islam di Sulawesi Selatan. Lokasi Kerajaan Gowatalo berada di daerah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kerajaan ini merupakan gabungan dari dua kerajaan yang berasal dari keturunan Kerajaan Goa yang didirikan oleh Tumanurung Bansa pada awal abad ke-14. Pada abad ke-15, kerajaan ini dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Kesultanan Gowatalo mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin atau yang dijuluki Ayam Jantan dari Timur. Dan pada akhir abad ke-16, Kerajaan Gowatalo memasuki masa Islam dan berubah menjadi kesultanan. Soal yang keempat yaitu jelaskan peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Demak, Cirebon, Banten, dan Ternate Tidore. Jawabannya yaitu yang pertama, peran Wali Songo di Demak. Selain sebagai penyebar agama Islam, Sunan Muria berperan dalam membangun kerajaan Demak. Sifatnya yang bijak dan halus sering membuat Sunan Muria diminta tolong dalam menyelesaikan masalah rumit yang terjadi di kerajaan Demak. Tidak heran jika Sunan Muria sangat dihormati di berbagai kalangan. Selanjutnya, peran Wali Songo di Cirebon, yaitu Sunan Gunung Jati memimpin Cirebon ketika diserahi kekuasaan oleh Pangeran Cakrabuana dalam menyebarkan agama Islam, dan memimpin beliau menggunakan berbagai strategi dalam berbagai bidang. Dan alhasil Cirebon mampu menjadi pusat dakwah Islam kedua setelah Demak. Kemudian peran Wali Songo di Banten, yaitu Sunan Gunung Jati
atau yang lebih dikenal dengan Syarif Hidayatullah, berdakwah menyebarkan ajaran-ajaran Islam di daerah Banten, Jawa Barat. Sunan Gunung Jati yaitu salah satu tokoh berdirinya Kesultanan Banten tersebut, bahkan ikut berjuang dalam melawan penjajah. Kemudian yang terakhir, peran Wali Songo Ternate Tidore yaitu Sunan Giri atau Raden Paku tidak hanya menyebarkan Islam di tanah Jawa tapi juga sampai ke Maluku. Sunan Giri menyebarkan Islam melalui dunia seni dan sangat berpengaruh terhadap pemerintahan di Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Soal yang kelima yaitu berikan pembahasan pemaparan mengenai 3 tipologi kerajaan Islam, yaitu tipologi Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Jawabannya yaitu yang pertama, tipologi Sumatera. Nah, di kerajaan Islam di wilayah Sumatera yang pertama adalah Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai juga merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yang didirikan oleh Malik As-Saleh, dan ia masuk Islam setelah mendapatkan seruan dakwah dari Syekh Ismail beserta rombongan yang datang dari Mekah. Pola kerajaan di Sumatera, khususnya kerajaan Samudra Pasai, diatur menurut hukum-hukum Islam. Dari sinilah muncul pembaruan sebagai paham yang bertujuan untuk memurnikan Islam dengan cara mengajak umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan mendorong kebebasan berpikir sepanjang tidak bertentangan dengan teks Al-Quran dan hadis yang sahih. Dalam pelaksanaannya banyak terdapat kesamaan dengan kehidupan sosial masyarakat di Arab. Kemudian selanjutnya itu tipologi Jawa. Tipologi pembentukan Islam di Jawa dan sebagai contoh Islam Indonesia sebelum Islam masuk ke Nusantara, khususnya di Jawa. Agama masyarakat yang dominan adalah Kapitayan, Hindu-Buddha berdasarkan data sejarah. Islam mulai masuk ke Nusantara pada awal abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Namun Islam mulai melebur dengan budaya Jawa pada abad ke-12 sampai 13 Masehi. Untuk di Jawa, menurut Azra, yang termasuk para penyebar Islam pertama adalah Maulana Malik Ibrahim. Ia bersama Raden Rahmat yang dikenal sebutan dengan Sunan Ampel, dan berhasil melakukan pribumisasi Islam di Jawa. Setelah Raden Rahmat mendapatkan posisi dalam kerajaan Majapahit dan Islam memperoleh momentum dari istana. Kemudian tipologi Sulawesi, itu tipologi kerajaan Islam di Sulawesi dalam rentang waktu sejak akhir abad ke-13 ketika Samudra Pasai berdiri sampai abad ke-17. Di sana Istana Gowatalo resmi menganut Islam menurut Taufik Abdullah. Setidaknya 3 pola pembentukan budaya yang memperlihatkan bentuknya, salah satunya ialah pola pembentukan Sulawesi. Pola Sulawesi ini adalah pola Islamisasi melalui konversi keraton atau pusat kekuasaan. Kemudian soal yang ke-6 yaitu bagaimana pendapatmu mengenai teori penetrasi Barat di Nusantara serta munculnya kolonialisme dan imperialisme terhadap kerajaan yang bercorak Islam. Jawabannya yaitu penetrasi menurut bahasa adalah menembus, yang mana Asia Tenggara yang merupakan daerah rempah-rempah terkenal pada masa itu justru menjadi perebutan negara-negara Eropa. Malah kekuasaan Eropa lebih awal menancapkan kekuasaannya, karena kerajaan Islam di Asia Tenggara lebih mudah untuk ditaklukkan. Penjajahan Barat di Indonesia banyak dilatar belakangi oleh faktor-faktor ekonomi. Mereka ingin mendapat keuntungan besar dengan berniaga. Mereka ingin membeli rempah-rempah di Maluku dengan harga rendah dan menjualnya di Eropa dengan harga tinggi. Hal ini tindakan yang tidak baik karena mengakibatkan bangsa Indonesia banyak yang mengalami kemiskinan dan kelaparan karena kebijakan yang menindas
kemudian runtuhnya sistem ekonomi tradisional Indonesia, adanya monopoli perdagangan oleh bangsa kolonial yang merugikan. Sedangkan munculnya kolonialisme dan imperialisme terhadap kerajaan yang bercorak Islam terdiri dari beberapa faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera. Antara lain, yang pertama adanya keinginan mencari kekayaan atau gold yang bangsa Eropa cari terutama adalah rempah-rempah. Yang kedua adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa selain ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara banyak memiliki tanah jajahan, maka negara tersebut termasuk negara glory. Dengan adanya anggapan ini, maka negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Sehubungan dengan hal ini, maka menimbulkan dampak dari imperialisme dan kolonialisme, juga memicu rasa nasionalis dan cinta tanah air rakyat Indonesia, sehingga bersatu untuk melawan penjajah. Akibat adanya penindasan imperialisme dan kolonialisme bangsa Eropa terhadap Indonesia ini berdampak pada seluruh aspek, baik aspek politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Salah satunya dampak dari aspek ekonomi yaitu munculnya kongsi dagang yang memonopoli perekonomian. Kongsi dagang tersebut adalah VOC yang memberikan dampak seperti VOC menguasai komoditi ekspor yang sesuai dengan permintaan pasar di Eropa. Kemudian munculnya sistem ekonomi kapitalisme di dalam tatanan agraria Indonesia, khususnya pada masa politik pintu terbuka. Soal yang ketujuh yaitu apa saja yang menyebabkan konflik masyarakat Indonesia dengan bangsa asing? Jawabannya yaitu hal yang menjadi sebab terjadinya konflik antara masyarakat Indonesia dan bangsa asing adalah buah dari kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme memiliki arti upaya sebuah negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayah kekuasaan tersebut. Kolonialisme memiliki tujuan untuk mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Sedangkan imperialisme adalah sebuah sistem di mana dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan di negara yang dikuasainya. Imperialisme menggunakan kekuatan militer untuk mengambil alih kontrol atas suatu negara. Jadi, dapat kita ketahui bahwa kedatangan bangsa asing tadi yang niat awalnya untuk berdagang, maka lambat laun berubah menjadi menguasai sumber daya alam yang ada di Nusantara dan ingin memonopoli kegiatan perekonomian serta ikut campur masalah kekuasaan dan politik pada saat itu. Soal yang ke-8 yaitu bagaimana pandanganmu mengenai kondisi umat Islam di Indonesia pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan? Jawabannya yaitu kondisi umat Islam di Indonesia pra kemerdekaan adalah di Indonesia pendidikan dapat digolongkan ke dalam 3 periode, yaitu pendidikan berlandaskan keagamaan, penjajahan, dan kemerdekaan. Pendidikan berlandaskan ajaran Islam dimulai sejak datangnya para mubalik asal Gujarat India ke Nusantara dengan jalan menjadi pedagang pada abad ke-13. Ajaran Islam berkembang di kawasan pesisir, sementara pedalaman agama Hindu masih kuat. Dan didapati pendidikan agama Islam di masa prakolonial dalam bentuk pengajian Al-Quran dan pengajian kitab yang diselenggarakan di rumah-rumah, surau, masjid, dan pesantren. Pada perkembangan selanjutnya, pendidikan Islam mengalami perubahan bentuk baik dari segi kelembagaan, materi pengajaran, maupun struktur organisasinya, sehingga dapat melahirkan suatu bentuk yang baru atau biasa disebut dengan madrasah. Dan ada 2 ciri pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda, yaitu dikotomis dan diskriminatif.
Perkembangan Islam di Indonesia pra-kemerdekaan secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu perkembangan Islam sebelum masa kolonialisme Barat dan Jepang, serta perkembangan Islam pada masa kolonial Barat dan Jepang. Islamisasi di Nusantara ditandai berlangsung sejak berabad-abad pertama Hijriyah melalui jalur perdagangan, perkawinan, tasawuf politik, dan lainnya. Dalam proses ini terdapat interaksi antara budaya lokal sehingga corak Islam di beberapa daerah berjalan sesuai dengan tradisi dan budaya setempat tanpa mengurangi nilai yang sesungguhnya. Sedangkan kondisi umat Islam pasca kemerdekaan yaitu yang pertama dari faktor politik, yang mana sebelum kemerdekaan partai Islam yang pertama dibangun oleh umat Islam adalah Sarekat Islam pada tanggal 11 November 1912 di Solo. Seiring perjalanan SI, mulai bermunculan organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad dari sayap modernis, dan gejala semakin terorganisasinya dengan golongan tradisionalis. Selain itu, tantangan semakin besar terhadap kepemimpinan SI muncul dari kaum pergerakan kebangsaan yang berideologi nasionalis dan komunis. Ideologi komunisme mulai merembes ke dalam tubuh SI melalui Semaun dan Darsono, partai-partai baru yang muncul pada masa reformasi, yaitu lahirnya partai-partai menanamkan diri sebagai partai Islam. Tercatat kurang lebih 13 partai politik Islam yang telah berdiri. Namun ke-13 partai ini yang telah mendaftar dan lolos seleksi untuk ikut pemilu. Pemilu 1999 hanya 8 partai. Partai-partai tersebut ialah PPP, PSII, PUI, PBB, Partai Politik Islam Masyumi, Partai Keadilan atau PK, Partai Persatuan atau PP. Yang kedua, dari faktor ekonomi, yaitu dengan munculnya monopoli baru oleh orang Tionghoa sebagai hasil dari kapitalisme menimbulkan reaksi di kalangan pengusaha pribumi. Sistem kapitalisme Belanda pada saat itu juga seakan kokoh dengan dibentuknya perbankan yang dijalankan dengan sistem bunga interest. Kondisi tersebut memunculkan kesadaran akan pentingnya pendirian lembaga perbankan yang memihak pada pribumi. Pada tahun 1936, saat Muktamar Muhammadiyah, muncul pemikiran mendirikan bank yang diperuntukkan bagi pribumi dan tidak bertentangan. Bunga bank menurut Muhammadiyah adalah mutasyabahat, sedangkan menurut pendapat NU bahwa bunga bank adalah halal jika memberi manfaat pada si peminjam. Dan Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut menandatangani kesepakatan pendiriannya. Soal yang ke-9 yaitu jelaskan tentang penyebaran aliran-aliran besar tasawuf ke Indonesia serta pengaruhnya di masyarakat. Jawabannya yaitu peran tasawuf dalam penyebaran Islam di tanah air menarik untuk dicermati karena eksesnya bukan saja terkait dengan persoalan tata krama hubungannya dengan Tuhan, tapi juga persoalan sosial kemasyarakatan, bahkan masalah politik. Proses pembentukannya pun sedikit banyak beradaptasi dengan kehidupan spiritual sekitar awal datangnya Islam, yaitu tradisi agama Hindu dan Buddha. Islam pertama yang dikenal di Nusantara ini sesungguhnya adalah Islam Sufi. Dalam perkembangannya, tasawuf terbagi dalam dua golongan, yaitu tasawuf sunni dan tasawuf falsafi, di mana masing-masing mempunyai tokoh yang menonjol. Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Abdus Somad Al-Palimbangi, dan Syekh Muhammad Hashim Asy'ari mewakili kelompok tasawuf sunni. Adapun di antara tokoh kelompok tasawuf falsafi yang menonjol adalah Hamzah Pansuri. Soal yang ke-10 yaitu jelaskan mengenai aspek peninggalan Islam dari segi keagamaan, sastra, budaya,
politik, sosial, dan perekonomian? Jawabannya yaitu dari segi bangunan, masjid, istana atau keraton, dan makam atau nisan. Dari segi sastra, ulama banyak yang mengembangkan sastra, contohnya suluk dan syair. Dari segi budaya, seperti kesenian, yaitu gamelan dan wayang. Dari segi politik, Pancasila dan Piagam Jakarta. Dari segi sosial, dihapuskannya sistem kasta, dan dari segi ekonomi, yaitu berdagang. Sekian penyampaian dari beberapa soal sejarah dan jawabannya tadi. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.